Hampir habis kok minumanku nunggu nih orang. Sabar, sebentar lagi. Mungkin ada yang dia kerjakan. Ah, itu orang. Si mereka nungguin aku nih. Maaf banget ya, tadi aku nyari flashdisk dulu. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Siap. Nah, sebagai hukuman, beli lagi minuman ke dalam. Udah, makasih ya. Manusia itu kalau dalam kondisi panik memang sangat ceroboh. Kalau kau membawa teman, mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Aku mengingatnya. Kita sekelas hampir 1,5 tahun sebelum kamu pindah. Kau punya ingatan yang bagus. Bella dan Ricky, jangan bilang itu perbuatanmu juga. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kenapa aku tidak pikirkan sendiri, ha? Dian dan Lenny kecelakaan. Bel, gimana nih? Aku gak mengira Lenny bawa temannya. Kalau sampai dia meninggal, aku takut nanti di penjara bisa hancur hidup kita. Jangan panik dulu. Lagian aku juga nggak ada niatan buat bikin orang meninggal. Lagian yang udah terjadi biarlah terjadi. Dah, jangan dibahas lagi ya. Ntar ada yang dengar bisa bahaya kita. Iya juga ya. Ayo kita kembali ke kelas sebelum ada yang mencurigai kita. Aman. Apa kau paham sekarang penyebab dari semua ini, Elsa? Membunuh kami yang berkaitan seperti ini tidak bisa membuat orang yang mati hidup kembali. Memang benar, tapi membiarkan kalian semua hidup bukan pilihan yang kusuka. Assalamualaikum. Maaf ya, terlambat. Waalaikumsalam. Udah ada ya semua kalian. Seberapa jauh nih kami ketinggalan info? Tidak terlalu jauh. Mari kita mengingat kembali dari awal. Sekitar 2 bulan yang lalu itu, Rifki mengadakan reuni di sini. Dan sehari setelah reuni, Rifki menghilang tanpa kabar. Setelah menghilang, tidak ada pencarian dilakukan tersebut. Sekarang, Rifki, Bella, dan Elsa ditemukan tidak bernyawa. Rifki dan Bella ditemukan di jalan, sedangkan Elsa ditemukan di dekat kosnya dia sendiri. Oh, jadi gitu. Apa ada informasi lain lagi? Ada, kebetulan Evi mempunyai keluarga yang bekerja di kepolisian dan bagian otopsi. Nah, berdasarkan penjelasan dari pamanku, waktu kematian Bella dan Elsa memang tadi malam, dan juga Rifki sepertinya tidak jauh dari tempat dia menghilang. Berdasarkan analisis, sepertinya yang ada tidak ditemukan sama sekali sidik jari ataupun barang bukti yang bisa mengarah kepada pencarian pembunuh. Dan juga ditemukan bekas air mata di mata Bella dan Elsa yang membuat perkiraan ini adalah masalah balas dendam. Hanya itu saja informasi untuk saat ini. Untuk kematian Bella dan Elsa tidak jauh, yang dapat disimpulkan minimal
mereka ada 2 orang. Sepertinya pembunuh ini bukan pembunuh biasa. Dan juga Di tempat Elsa meninggal ditemukan HP Elsa dengan rekaman yang menjelaskan bahwa dia dan Bella yang telah merusak rem motor sehingga kamu dan Dian mengalami kecelakaan dulu. Sudah, nggak apa-apa. Mereka kan baru meninggal. Jadi jangan membahas sifat apapun dari buruk tentang mereka. Yang terpenting kita fokus ke apa yang sekarang kita lakukan aja. Bagaimana dengan keluarganya Dian? Kalau ini terkait balas dendam, mereka patut dicurigai. Sayangnya mereka semua punya alibi yang kuat. untuk sementara kita jangan sampai keluar lebih dari jam 10 malam. Selain berbahaya, kita juga bisa dicurigai oleh orang-orang terdekat. Sekarang hanya tersisa 2 orang kan? Siapa tadi? Ayo kak, tempat aku. Taruh aja helm di situ. Ayo. Duduk aja dulu kak di situ. Oke. Haus panas, haus Len. Oh iya bentar ya, aku ngambil air dulu ke belakang sini ntar. Aku taruh tas aja dulu. Siapa panas? Ini kak, silahkan diminum dulu airnya. Oke. Makasih. Iya. Alhamdulillah. Capek juga ya. Capek banget, panas malah di luar. Nah kak, jadi gitu ceritanya tuh. Jika bukan keluarganya, asumsi yang paling cocok adalah orang yang dekat dengan Dian selain keluarganya di masa lalu. Tapi kak, yang teman dekat itu cuma aku, nggak ada yang lain. Teman-temannya juga taunya cuma aku. Oh iya, kakak udah mulai ingat sekarang. Jika di luar sekolah bukan hanya dengan dia saja kamu berkumpul, tapi ada satu laki-laki dan itu kakak nggak tahu namanya siapa. Ya. Dan misalnya seorang itu mengetahui kebenarannya, kemungkinan dia akan pergi menjauh dan akan kembali untuk membalaskan kematian orang yang disayanginya. Oh iya. Coba aku tanya grup bentar ya. Mungkin ada yang tahu. Tunggu dulu Lel, jangan. Kita nggak tahu apapun tentangnya. Siapapun bisa diawasinya. Oh iya. Lebih baik kalian mencari seseorang yang bisa ditanya langsung. Dan seseorang itu semasa sekolahnya tidak pernah terlibat konflik. Dia hanya siswa SMA biasa. Oh, baru tahu aku ya. Kalau sendiri kita mudah dibunuh, tapi kalau kita kumpul bareng gini, bisa kita balik bantai, membunuh kurang ajar dulu. Terus gimana? Gimana kalau kita habisin aja mereka? Nah, kita nggak usah panggil polisi, Pan. Cukup kita bertiga kan sanggup sudah semalaman. Ya seperti dulu ya, Pipin sama Sunyati, sampai ya aman kalian sama bareng kami. Awas kamu kalau kami celaka juga. Maaf membodohi kalian, tapi sebenarnya yang ditargetkan cuma aku, karena... Wih, Sa. Woi, Gimana nih, rasa nostalgia nggak tadi? udah basi, gue mau nemenin lo cuma penasaran saja. Tumben lo mau datang ke acara ginian. Pas SMA aja alasan terus. Itu si Rifki maksa terus, kalau aku nggak ada, reuni katanya diundur terus. Gue juga sama sih dengan Bella, tapi katanya jangan sampai ada orang yang tahu. Tapi sudah reuni juga sih, nggak jadi masalah. Pertama ini berkaitan dengan insiden kecelakaan dahulu, dan kedua orang yang ditunggu oleh Rifki sejauh ini meninggal. Lebih baik mereka ini untuk melindungi diriku. Kamu udah punya masalah dengan mereka semua. Kau takut dengan mereka? Urusannya di tangan kalian. Ya, Mereka semua membuli. Rasa mereka semua pantas mati. Kita semua
menakutkan mereka. Saya luruskan. Halo Ren. Halo Ayu. Udah lama nunggu. Enggak juga kok, baru-baru aja. Maaf ya, aku cuma ada waktu malam. Nggak apa-apa kok. Aku juga minta maaf ya ganggu waktu istirahat kamu. Oh ya, gimana? Buruan ceritain dong masalah Adi sama dia itu gimana sih? Katanya kamu tahu. Mereka berdua itu orang yang sering mengajarkanku semasa SMA. Seperti yang kamu tahu, Dian itu orangnya baik, nggak suka konflik. Sedangkan Adi punya sifat kebalikan. Dia nggak pernah terlihat dekat sama siapapun. Oh ya, terus gimana? Dia hanya menghabiskan waktunya dengan menonton atau membaca di tempat yang tidak dilihat di sekolah. Terus mengajarkanku pun atas permintaan Dian. Kalau enggak, mungkin dia nggak akan mau. Mungkin itu yang bisa aku ceritain. Ada ciri-ciri lain nggak kayak Dian sama Adi itu? Atau ada ciri-ciri lebih gitu? Satu hal lagi, Dian pernah bilang untuk membuat Adi melakukan atau tidak melakukan sesuatu, rujukan nggak akan mempan. Harus dijelaskan dengan alasan atas perbuatan itu benar atau salah. Oh, gitu ya yuk. Oh, kasih banyak ya yuk udah sharing-sharing gitu tentang mereka. Kami datang dengan kalian. Ini doang yang lu mampu. Kali ini itu dibodohi dia. Dari awal kami hanya mengincar orang itu saja. Dia memanfaatkan kalian hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Semisal kami pun unggul, pasti dia sudah melarikan diri. Bagus, mending kita cabut. Ngapain membak? Jangan lama bro. Tembak ya. Manusia menilai apa yang mereka dapat. Mati ada habis tanggal. Aku sudah melihat sana. Mari kita pergi. Ayo. Assalamualaikum Kak Erna. Kak Erna. Lama banget sih. Lenia Kak. Kamu kenapa? Ini loh Kak. Aku tuh pusing banget setelah inget siswa yang namanya Adi Firman itu. Gini loh Kak, sekarang aku mengingatnya tuh dari awal bahwa teman aku itu cuma Adi sama Dian aja. Terus Pipi kenapa berbohong? Dia bilang cuma dia sama Dian aja temannya. Tenangkan dirimu. Besok pagi Kak sudah balik ke Sulawesi. Loh, yang benar? Iya. Tapi hati-hati. Jika kamu benar bekerja ini dengan orang yang dekat denganmu, maka caranya adalah bicara. Buktikan bahwa yang dilakukan itu salah. Ya, makasih banyak ya. Karena besok hati-hati ya Kak di jalan. Sampai jumpa lagi. Karena sampai jumpa. Ya, Reni juga di sini baik-baik ya. Ya Kak. Duh. Halo, kamu lagi di mana? Kita kayaknya perlu bicara, Depi. Ini tempat yang cocok untuk nyiksa. Maksudnya? Loh, Pi? Loh, kok mati? Ada pengganggu, harus kasih habisi. Jangan ngomong apapun. Atau dia yang mengurusnya. Bagi siapkan mobil. Kita pergi dari sini. Dimengerti. Pi, kamu gak apa-apa? Kenapa kau datang ke sini? Kau bosan hidup? Aku gak mungkin mati. Kamu gak mungkin bunuh sahabatmu sendiri, Adi Firman. Kau mengingatnya benar. Pipi juga ikut atas semua ini. Karena dia melihatnya. Tapi dia memilih mendiamkan keadaan saat itu. Karena dia laki-laki yang dia sukai juga menyukaimu.
Mungkin dengan kau terluka, maka dia akan mendapatkan yang dia mau. Jadi, kau merasa bersalah selama ini atas itu, dan menyebabkanmu selalu menemaniku setelah kecelakaan tersebut. Hentikan, dia temanku. Permintaan maaf setiap apapun tidak pernah mengembalikan dia. Kenapa kau melindunginya? Dian pernah bilang untuk membuat Adi melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu kan gak akan mempan. Harus dijelaskan dengan alasan atas perbuatan itu benar atau salah. Adalah orang yang dekat denganmu, maka caranya adalah bicara. Buktikan bahwa yang dilakukan itu salah. Ya, aku memahami apa yang kamu rasakan selama ini, Di. Tapi dia lebih menderita. Dia hidup dengan penuh rasa bersalah. Dan dia juga yang telah menemani aku selama ini. Setelah kalian sama dia itu tidak ada. Sebagai menebus dosanya. Jadi, aku mohon, hentikanlah semua ini, Adi. Kamu tahu kan, kamu teman terbaik kami. Kau membunuh mereka berdua? Tentu saja. Dia dari sini setelah mobil itu berangkat. Jadi bahwa aku mengira kayak berdua sudah mati. Terima kasih karena telah mendengarkan aku. Terima kasih juga telah menjadi sahabat terbaikku. Masih tersisa satu. Sepertinya aku harus mencari mainan baru lagi. Len, aku udah sampai. Aku udah siap. Ya udah, Yuk kita berangkat. Yuk, langsung mimpi buruk lagi. udah dong, udah enggak. Udah senang. Panas banget ya hari ini. Maafkan aku yang sudah melupakan banyak kenangan kita bersama. Entah kenapa, aku merasa terbebas dari belenggu rasa bersalah. Dan bukan hanya aku, Pipi juga sudah berhenti murung. Sepertinya dia juga sudah menerima dan mengikhlaskan masa lalu. Karena itu, kau juga harus mengikhlaskan kepergiannya, Adi Firman.